suci, ya Tuhan, ku terkagum. Terkagum melihat kemuliaan-Mu, terkagum dan takut dan gentar, terkagum Kau berkuasa, Kau suci, ya Tuhan, ku terkagum. Karya-Mu, nama-Mu, dan semua kreasi-Mu, kasih-Mu, hukum-Mu, rencana selamatkan. Tak terhitung bintang, kilat bergemuruh, semesta alam kuasa-Mu. Terkagum melihat kemuliaan-Mu, terkagum dan takut dan gentar, terkagum Kau berkuasa, Kau suci, ya Tuhan, ku terkagum. Dengan Kristus, imamat yang kudus, beritakan firman manapun diutus. Tangan-Mu membimbing, Roh-Mu menyertai, tempatlah kita menang. Stand in awe, Your power and Your glory. Stand in awe with trembling and fear. Stand in awe, You're sovereign and You're holy. Lord, oh God, we stand in awe. Your deeds, Your name, Your works of creation, Your love, Your law, Your plan of salvation. There's massive unnumbered, the lightning, the thunder, the universe under Your reign. Stand in awe, Your power and Your glory. Stand in awe with trembling
our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. We sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Oh, there is no one like our God. No one. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. There is no one like our God. We sing, there is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Praise and glory, Pribadi sangat terinspirasi dari kalian. Udah lama dari kampus bisa akhirnya bisa tiba-tiba di sini. Jadi I'm really grateful bisa spend this time together with you guys. Kalian tuh sama-sama. Aku ingin bilang di KDI kalian keren juga ya. Selamat pagi brothers and sisters, selamat hari Minggu. Saya Rainer Christopher Walando dari Singles Ministry. Apa kabar? Mudah-mudahan keadaan brothers dan sisters sehat, baik, dan tetap semangat. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan ketiga ibadah online. Memasuki new normal. Bagaimana kita membiasakan diri terhadap cara-cara beribadah dan berfellowship yang baru. Namun, saya percaya semangat dan keyakinan kita harus tetap sama. Dengan itu, mari kita mempersiapkan hati kita untuk puji-pujian dan firman Tuhan. Mari kita juga mempersiapkan roti dan anggur untuk komuni, serta persembahan yang bisa dikirim di rekening ini. Sekali lagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Hari yang luar biasa, saya kena percaya sukacita Tuhan selalu ada dalam hati kita. Amin. Dan tiba saatnya saya mengundang kita sama-sama untuk membuka firman Tuhan. Mari kita buka sama-sama di Mazmur pasal yang ke-103. Saya akan bacakan buat kita semua di sini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang
dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia sehari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Firman Tuhan yang luar biasa. Saya mengajak kita semua untuk segenap hati kita bernyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk tundukkan kepala dan berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas semua kebaikan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Segala hal Tuhan Kau cukupkan bagi kami Tuhan. Di dalam kondisi yang tidak mudah hari ini Tuhan, kami melihat bahwa Engkau bekerja di dalam setiap apa yang kami alami Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami terus bersukacita dan terus memuji dan menyembah Engkau selalu Tuhan. Biarlah segenap hati kami Tuhan Engkau lihat, dan biarlah harum di depan Engkau Tuhan persembahan melalui penyembahan yang kami panjatkan pada Engkau Tuhan. Dan kiranya Tuhan, apa yang kami lakukan, apa yang kami sembah Tuhan hari ini Tuhan, apa yang kami nyanyikan Tuhan, hanya untuk kemuliaan Engkau saja Tuhan, hanya untuk menyenangkan Engkau saja Tuhan. Biarlah Kau sertai Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhir. Biarlah hanya Engkau saja Tuhan yang kami sembah, karena Engkau yang layak yang kami sembah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Hanya nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sangat luar biasa, hari ini kita mau menyembah Dia sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Sebab di dalam kehidupan banyak pergumulan, di mana Tuhan melingkupi kita dengan sayap-Nya yang kuat. Mari kita menyembah Dia. Semuanya kita tuh bangkit berdiri. Biarlah Tuhan, hati kami ini Tuhan hanya untuk menyembah Engkau saja Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang layak kami sembah Tuhan. Kami ingin menyembah Engkau Tuhan. Hide me now under your wings. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty
the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Mari kita menyembah Dia. Katakan sama-sama, hide me now under your wings. Sama-sama menyembah Tuhan. Hide me now under your wings. Cover me, God. Cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King above the sun. I will be still, know you are God. Find rest, my soul. Find rest, my soul, in Christ alone. Now His power in quietness. When the oceans rise, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know when the oceans rise and thunders roar. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Hanya Engkau Tuhan yang kami sembah Tuhan hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau masih melingkupi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kekuatan yang kami rasakan hari ini Tuhan. Kuasa Engkau Tuhan. Kami ingin terus menyembah Engkau. Biarlah hati ini terus menyembah Engkau Tuhan. Find rest my soul. Find rest my soul in Christ alone. Now His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King above
Engkaulah Allah kami. Engkaulah yang mendamaikan jiwa kami. Dan jiwa kami tenang karena bersamamu Tuhan. Jemaat silakan duduk. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur karena Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi kami. Sangat-sangat mencintai kami. Melampaui bahkan apa yang kami pikirkan. Di saat badai datang, di saat kami digoncang oleh berbagai badai di dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa di balik semuanya itu Engkau tetap adalah Allah yang mengontrol segala kehidupan. Kami berdoa agar kami boleh memiliki keyakinan itu, sehingga kami boleh melewati badai bersama dengan Engkau. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami, dan kami juga ingin terus mau mengasihi Engkau lebih lagi. Sehingga kami semakin memahami betapa berartinya Tuhan hidup kami di dalam Engkau. Pimpin hamba-Mu ini akan menyampaikan firman Allah yang hidup, sehingga semua kata-katanya juga boleh sesuai dengan kehendak Engkau oleh Roh-Mu yang kudus. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi jemaat. Sangat bersuka cita kita boleh berkumpul bersama-sama sebagai satu keluarga. Saya percaya Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Meskipun mungkin beberapa berasa bahwa intervensi Tuhan di dalam kehidupan kita mungkin gak begitu rasakan. Tetapi percayalah saudara-saudari bahwa penyertaan Tuhan bukan hanya sekedar apa yang kita rasakan, tetapi sangat bergantung dengan apa yang kita percaya. Di dalam bulan ini kita akan banyak mempelajari tentang cinta kita kepada Tuhan. Bagaimana kita betul-betul memberikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sepanjang bulan Juni akan menjadi bulan yang kita ingat menjadi satu masa di mana kita akan mengembalikan lagi kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Saya ingin membacakan Yeremia pasal yang kedua kembali kepada seluruh jemaat untuk mengingatkan kita tentang betapa Tuhan adalah Tuhan yang sangat mengingat semua hal tentang masa lalu di dalam kehidupan kita. Di Yeremia pasal yang kedua, ayat yang pertama. Firman Tuhan kepadaku bunyinya, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan sangat menjaga bangsa Israel ketika masa-masa awal bangsa Israel jatuh cinta kepada Tuhan. Tuhan katakan, aku teringat, I remember, kepada cinta pada waktu engkau menjadi pengantin. Nah, pengantin adalah sesuatu hal yang sangat menarik di dalam kehidupan manusia. Ada dua peristiwa besar yang manusia alami di dalam kehidupannya, terutama bagi kita yang percaya Tuhan. Ada dua peristiwa besar sesudah kita lahir dan sebelum kita meninggal dunia. Yang pertama, kita mengalami namanya lahir baru, di mana kita percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, bertobat dari dosa-dosa kita, memberi diri kita dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Dan yang kedua, mulai hidup baru. Ya, memulai hidup baru adalah hidup sebagai pengantin yang baru. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Saya menikah 21 tahun. Membayangkan kembali waktu saya pengantin baru, berapa waktu yang lalu saya membuka foto-foto lama, ya. Kebanyakan foto-foto lama saya sudah hilang. Karena waktu pengiriman barang, berapa waktu yang lalu dari Manado, dalam beberapa box, hilang di dalam perjalanan menuju Jakarta. Tetapi saya bersyukur ada beberapa orang yang menyimpan foto lama perkawinan kita. Dan saya sangat geli melihat foto kawin saya, ya.
Kenapa? Karena saya masih culun, masih kelihatan imut-imut ya, kecil-kecil sudah jadi pengantin. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan sampai hari ini Tuhan menjaga hidup kami, saya dengan istri saya, dengan anak-anak kami. Dan saya tahu penyertaan Tuhan begitu luar biasa. Nah, ngomong-ngomong tentang pengantin, ya saya ingin share dan saya pengen cari juga sebenarnya tentang ada satu hal yang menarik buat saya tentang pengantin, yaitu gaun pengantin. Ya, gaun pengantin ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Dan ini yang menjadi judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah gaun pengantin. Nah, kenapa gaun pengantin? Karena ternyata gaun pengantin itu sesuatu yang spesial, khususnya untuk pengantin wanita. Kalau pengantin pria biasanya jas, kemeja, sepatu, ya sudah selesai. Mungkin sekitar aksesoris-aksesoris yang lain. Tetapi bagi seorang wanita, gaun pengantin itu sangat-sangat berarti. Karena itu memberikan makna kepada pernikahannya sendiri. Saya iseng mencari tahu mana gaun yang termahal atau perkawinan termegah. Dan saya coba cari-cari ya di Google ya, dan mencoba mencari tahu. Ada yang sangat lumayan ya, mungkin Kim Kardashian ya, atau Grace Kelly atau siapa aja. Tetapi baru-baru ini ada seorang yang sangat terkenal ya, artis Mandarin, artis Cina, namanya Angelababy. Ya, Angelababy itu menikah dengan Huang Xiaoming ya. Mereka menikah dengan perkawinan ekstravaganza. Dan coba tebak berapa mahal biaya untuk pernikahan ini. Para wartawan berkata bahwa biaya yang dikeluarkan di dalam pernikahan itu ditaksir kurang lebih daripada 31 juta US dollar. Dan inilah jumlah yang tidak sedikit. Dan dress yang disiapkan untuk Angelababy itu dipesan khusus dari Dior. Dan mereka membuat itu menjadi pernikahan yang termegah yang pernah ada di Shanghai. Dan itu menjadi satu kenangan. Walaupun hanya dipakai untuk satu malam atau satu hari saja. Tetapi itu menjadi sebuah kenangan yang tidak akan terlupakan. Saudara-saudari, saya ingin share ini karena saya suka dengan Tuhan selalu mengingat akan masa lalu. Beberapa orang akan menyimpan gaun pengantinnya itu sehingga satu hari nanti mungkin akan dipakai oleh anaknya atau mungkin oleh cucunya, sehingga itu menjadi kenangan. Kalau pakaiannya masih bagus ya, kalau gaun pengantinnya masih bagus. Tapi kalau itu sudah rusak, mungkin itu akan berat untuk dipakai. Nah, bicara tentang ini, ada satu ayat yang menurut saya sangat menarik, yaitu di Wahyu pasal yang kedua. Ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-5. Mari kita buka bersama-sama firman Tuhan. Di Wahyu pasal yang kedua, ini adalah surat Yesus kepada jemaat di Efesus. Dikatakan oleh firman Tuhan begini. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Dikatakan di ayat yang keempat, dia bilang, namun demikian aku meninggalkan kasih-Mu yang semula. Kasih yang semula itu dalam bahasa Yunaninya disebut proten. Ya, proten itu adalah kata yang digunakan persis, katanya persis sama di Lukas pasal yang ke-15. Mari kita lihat sama-sama di Lukas pasal yang ke-15. Ini adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Dan bagi saya ini menjadi sangat menarik, karena di Lukas 15 ayat yang ke-22 dikatakan begini. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik.
Kata terbaik di sini disebut juga kata proten. Proten, kalau kita lihat tadi di Wahyu dikatakan, kamu telah meninggalkan kasihmu yang pertama. Tetapi di dalam kata Lukas 15, dikatakan, berikanlah dia jubah yang terbaik. Nah, ini berbicara tentang satu kata yang sama. Kasih mula-mula dengan jubah yang pertama. Kalau kita gabungkan menjadi satu, kata proten yang dimaksudkan di sini adalah yang pertama. Jadi waktu bapaknya berbicara kepada anak yang hilang itu, dia katakan, berikanlah dia jubah yang pertama. Sama seperti jemaat di Efesus, kehilangan cinta mereka yang pertama. Sama seperti seorang pengantin yang memiliki gaun pengantin yang pertama. Gaun yang proten. Ini adalah satu definisi yang sangat luar biasa yang membuat saya makin mengerti bahwa Tuhan sangat mengingat kembali cinta kita yang pertama kepada Tuhan, dan Tuhan mau itu kembali lagi kepada Tuhan, diberikan lagi cinta Tuhan yang pertama di dalam kehidupan kita lewat perumpamaan anak yang hilang. Ada 3 hal yang sangat menarik kalau kita perhatikan anak yang hilang ini. Apa yang membuat dia mau kembali lagi ke rumah bapaknya untuk mendapatkan jubah yang pertama dari bapaknya. Yang sangat menarik adalah waktu dikatakan berikanlah dia jubah yang terbaik, itu tidak berbicara tentang jubah bapaknya sebenarnya. Itu adalah jubahnya yang dia tinggalkan sebelum dia pergi dari rumah bapaknya. Bukankah kita teman-teman saudara-saudari yang pernah menikah, sesudah kita menikah, kalau gaun itu dibeli ya, mungkin beberapa orang hanya menyewa, kembalikan lagi kepada bridal biasanya ya. Tapi bagi kita yang memiliki gaun, kita akan simpan di lemari ya, dan tidak ada yang menyentuh. Begitu juga orang ini, jubah yang dia punya itu disimpan di rumah bapaknya, yang lain dia ambil. Dan sangat menarik bahwa bapaknya ingat bahwa jubah yang pertama itu akan tetap menjadi kenangan bagi bapaknya. Dan inilah perasaan Tuhan terhadap bangsa Israel. Tuhan berkata, aku mengingat waktu kamu jadi pengantin dahulu. Bagaimana kamu di padang gurun, tempat yang tiada tetaburannya. Kita bersama-sama menikmati satu kehidupan yang sangat indah. Meskipun keadaannya tidak menyenangkan, tapi saya enjoy, kamu juga enjoy, kita sama-sama menikmati. Perumpamaan tentang anak yang hilang akan mengingatkan kita bagaimana kasih Tuhan tidak pernah berubah meskipun setiap kali kita senantiasa berubah. Ada 3 hal yang saya ingin share kepada kita saudara-saudari. Bagaimana caranya supaya kita bisa memakai kembali gaun pengantin. Bagaimana kembali kita bisa memakai jubah yang terbaik atau jubah yang proten itu. Atau jubah yang pertama itu. Sehingga cinta kita kepada Tuhan kembali bergairah, kembali intim, dan kembali penuh dengan komitmen yang luar biasa kepada Tuhan. Kita akan melihat bahwa orang yang meninggalkan bapaknya, anak yang hilang itu, mulai dengan yang pertama, dia mengambil sebuah keputusan. Keputusan adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk mengembalikan cinta kita kepada Tuhan. Mencintai kembali adalah sebuah keputusan. Saya berharap kita semua telah pernah ada masa di mana kita jatuh cinta kepada Tuhan. Tetapi ketika kita mau kembali lagi mencintai Tuhan, perlu ada namanya sebuah keputusan. Mencintai bukan perasaan. Mencintai adalah pekerjaan. Tapi sebelum pekerjaan itu dilakukan, kita harus mengambil keputusan. Kita nggak bisa berpikir, ya gue masih belum ada feeling, gimana ya, rasanya kok biasa-biasa. Itu bukan keputusan. Kalau kita mau mengatakan, oke, aku mau mencintai, itu bukan menunggu perasaan itu muncul. Karena kembali mencintai, itu adalah sebuah keputusan. Ada 2 alasan kenapa kita mau mencintai lagi. Ini yang kita harus ingat. Makanya Tuhan katakan, ingatlah, aku teringat, remember. Tuhan mau kita ingat, alasan kita mencintai Tuhan dahulu.
Ada dua alasan kenapa orang kembali mencintai. Pertama adalah karena ada sesuatu di dalam diri orang itu. Betul ya? Ada sesuatu. Misalnya contoh, kalau kita ingin mencintai seseorang atau kita jadi jatuh cinta dengan seseorang karena seseorang itu memiliki sesuatu. Bisa karena dia ganteng, karena dia cantik, atau karena dia kaya, atau karena dia cocok dengan kita, atau mungkin karena matanya kayaknya masuk lebih dalam ke dalam diri kita. Dari mata turun ke hati katanya ya. Berarti ada sesuatu yang dimiliki orang itu yang membuat kita jatuh cinta. Dan Tuhan juga mau mengingatkan umat Israel untuk kembali lagi jatuh cinta kepada Tuhan berdasarkan apa yang Tuhan punya. Siapa Tuhan? Apakah mereka mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh? Kalau kita perhatikan, Tuhan sendiri sudah menyatakan dirinya dari sebelum manusia diciptakan, dari sebelum semesta ada dikatakan Tuhan sudah ada. Siapa Tuhan akan membawa orang kepada penyembahan yang luar biasa kepada Tuhan. Bukan karena apa yang Tuhan lakukan, tetapi karena siapa Tuhan itu sendiri pun sudah membuat orang akan takjub kepada Tuhan. Hal yang kedua adalah kita mencintai Tuhan. Kita mencintai siapa Tuhan itu karena apa yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupan kita. Apa yang telah Dia perbuat di dalam kehidupan kita. Ada orang kadang-kadang kita lihat seseorang itu cantik atau ganteng gitu, tiba-tiba kita langsung jatuh cinta. Tetapi yang terjadi adalah kalau cuman kegantengan atau kecantikan kita suka kepada orang itu, tapi kelakuannya sangat buruk, orang Manado bilang makang itu cinta, betul ya? Orang gak bisa menikmati cinta hanya sekedar wajah. Perlu ada satu action, perlu ada satu tindakan untuk menunjukkan apakah betul cinta itu jadi dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang yang kita cintai itu. Dan inilah yang membuat kita mau mengambil keputusan. Kalau dua hal ini tidak kita ingat di dalam kehidupan kita, mungkin akan susah bagi kita untuk kembali mencintai. Saya ketemu dengan beberapa orang di dalam kehidupan saya. Mereka susah mengambil keputusan. Karena apa? Karena kedua hal ini mereka sudah lupa. Mereka sudah gak tahu keberadaannya. Kita mengkonseling ada satu pasangan yang sudah mau cerai. Sudah tinggal di ketok palu. Tetapi mereka mau datang dan mereka minta nasihat. Waktu saya tanya kepada istrinya, saya tanya nasihat apa yang ibu pengen dari kita. Dia bilang saya gak tahu juga mau nasihat apa. Saya sudah bulat sebenarnya mau cerai, dia bilang. Saya bilang boleh tahu nggak apa yang membuat ibu mau cerai? Dia bilang pokoknya saya udah capek lihat suami saya udah nggak tahan. Pokoknya enough is enough. Terus saya lihat suaminya, ya suaminya juga sudah kayak pasrah ya. Dan saya tanya kepada bapak itu, bagaimana menurut pendapat bapak dengan keputusan ibu untuk mau menceraikan bapak? Dia bilang ya terserah dia mau gimana lagi. Dan sepertinya memang udah nggak ada harapan. Jadi saya tanya, jadi apa yang membuat bapak dan ibu mau datang? Dia bilang ya katanya sih diajak aja. Tapi saya sih udah bulat, dia bilang begitu. Saya sih udah bulat, udah gak ini lagi, kayaknya udah gak bisa berubah. Kita udah sering banget pak konseling, dia bilang. Kita udah konseling ini, konseling ini, konseling ini. Pendeta juga kita sudah banyak konseling. Tetapi kelakuannya gak berubah. Dan saya lihat suaminya tertegun dan gak berkata apa-apa. Dan saya berdoa sama Tuhan, mau nasihat apa lagi kalau kondisinya seperti ini ya. Terus saya tanya kepada suaminya. Saya bilang, Pak masih ingat gak bagaimana dulu ceritanya suka-sukaan satu sama lain. Tiba-tiba istrinya bilang, udahlah. Tetapi si suami ini menerawang dan mencoba memikir. Mereka sudah menikah puluhan tahun. Dan dia mulai cerita. Dia bilang, sebenarnya Pak, saya itu dulu, dia mulai cerita. Saya itu dulu sebenarnya gak suka sama dia. Tapi kemudian dia mulai cerita bagaimana pertama sekali mereka bertemu. Bagaimana mereka mulai membina hubungan dari kondisi yang sangat-sangat terbatas, sangat-sangat miskin. Mereka berjuang bersama-sama. Ini adalah kata demi kata yang tak pernah dikatakan oleh suaminya kepada istrinya selama ini. 5 menit pertama waktu suaminya cerita, istrinya hanya dengar, gak terlalu mau peduli. Tapi waktu suaminya mulai cerita, semua
narasi yang pernah terjadi ketika mereka saling mencintai di masa lalu. Gak berapa lama kemudian istrinya menangis. Kenapa? Karena suaminya pun bercerita dengan tangisan. Dan dia merasa menyesal dengan apa yang dia lakukan. Yang luar biasa saudara-saudari. Apa yang diceritakan oleh suaminya itu mengingatkan istrinya. Tentang bagaimana mereka dulu waktu pengantin di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu mereka berdua begitu menikmati apa yang dinamakan cinta. Sesudah 2 jam pertemuan, saya tanya kepada mereka, bagaimana? Istrinya akhirnya bilang, saya tahu bahwa suami saya mencintai saya. Saya akan mencabut gugatan saya. God is good. Tuhan begitu baik. Kenapa? Karena memang ada 2 hal yang membuat kita akan selalu teringat kembali untuk bisa mengambil keputusan mencintai. Pertama, siapa dia yang mau menerima kita apa adanya. Dan yang kedua adalah apa yang dia pernah lakukan di dalam kehidupan kita. Itu akan memberikan sebuah kekuatan baru bagi kita untuk kembali mencintai. Saya ingin tanya saudara-saudari, apakah kita punya kekuatan yang sama kepada Tuhan? Apa yang membuat orang kadang-kadang susah mengambil keputusan mencintai lagi Tuhan? Saya melihat hal yang pertama adalah karena orang tidak melihat dengan jelas tentang siapa Tuhan sebenarnya dalam kehidupan mereka. Jemaat di Efesus di kitab Wahyu pasal yang kedua dikatakan, aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Dikatakan ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jemaat di Efesus tidak ingat seberapa dalam mereka telah jatuh. Mereka tidak jelas, enggak ada clarity yang mereka lihat di dalam kehidupan mereka. Sehingga apa? Sehingga tidak dibutuhkan satu usaha yang urgent untuk mau kembali lagi mencintai Tuhan. Ya, menurut saya, apa yang membuat orang susah untuk mengambil keputusan kembali mencintai adalah karena apa? Kebebalan. Kebebalan adalah salah satu alasan kenapa orang susah mau kembali lagi mencintai Tuhan. Kebebalan juga menjadi alasan mengapa orang susah bertobat. Mengapa orang tidak mau kembali lagi semangat untuk Tuhan. Karena kecenderungan manusia, mereka suka namanya zona nyaman. Mereka suka namanya situasi yang sama. Mereka tidak suka yang namanya perubahan. Kenapa? Karena keputusan mengimplikasikan namanya satu perubahan. Ketika orang mau mengambil keputusan, hidupnya udah pasti nggak sama lagi. Hidupnya akan berbeda. Sehingga apa? Sehingga orang tidak terlalu semangat untuk mengambil keputusan karena mereka tahu mereka akan berubah. Kita tahu misalnya sekarang di zaman COVID. Ya, semua orang di rumah, betul ya kebanyakan. Kalau nggak penting, kita di rumah. Kecuali yang darurat atau yang harus kerja di kantor. Beberapa orang yang sudah nyaman dengan kondisi di rumah, tidak suka ada perubahan. Ya udah di rumah. Ada istilah yang sangat terkenal sekarang ini. Mereka sebut namanya kaum rebahan. Apa maksudnya kaum rebahan? Mereka hanya tidur di rumah, bekerja dari tempat tidur, makan di tempat tidur, duduk di tempat tidur, tidur di tempat tidur, semuanya dan semuanya dalam posisi rebahan. Seharian dari pagi sampai pagi di tempat tidur. Dan makin lama makin nyaman, makin lama makin enjoy. Sehingga apa? Meskipun itu tidak nyaman, mereka jadi nyaman di dalam ketidaknyamanan. Dan itu akhirnya susah untuk orang mulai susah untuk mengatur schedule. Orang mulai susah untuk mendisiplinkan diri. Kenapa? Karena sudah nyaman. Orang katakan sudah PW. Saudara-saudari, inilah alasan-alasan kenapa kita susah untuk mengambil keputusan. Tapi ketika kita melihat kembali siapa Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan mulai memikirkan kembali apa yang Tuhan pernah lakukan di dalam kehidupan kita. Saya sangat percaya kita akan berani mengambil satu langkah keputusan yang benar untuk mau kembali mencintai Tuhan. Cinta waktu kita mula-mula jatuh cinta kepada Tuhan. Masih ingat masa-masa di mana kita bersaat teduh sangat dalam kepada Tuhan. Masih ingat masa-masa di mana kita mungkin menggali firman, rasanya dapat pengertian yang sangat dalam. Masih ingat masa-masa doa kamu begitu panjang karena kamu merasa Tuhan begitu dekat. Mungkin saat ini adalah masa-masa di mana kita antara doa nggak doa udah nggak ada perbedaan. Kita baca Alkitab dengan tidak baca Alkitab seolah-olah tidak ada perbedaan.
Kita tidak melayani Tuhan atau melayani Tuhan hampir tidak ada perbedaan. Kita makin disibukkan dengan semua aktivitas yang ada. Kita mulai disibukkan dengan kebosanan yang ada. Sehingga kita mulai kebawa flow, ngeflow kata orang. Ngeflow dengan situasi yang ada. Sehingga dalam 3 bulan tidak ada satupun yang maju di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Malah kita makin mentok di dalam membaca Tuhan. Jikalau itu terjadi hari ini, ambil satu keputusan. Amen. Ambil satu keputusan. Saya akan mau kembali lagi mencintai Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh anak yang hilang itu. Di Lukas pasal yang ke-15 dikatakan. Ayat yang ke-17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepada Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Keputusan anak yang hilang ini terjadi ketika dia sadar tentang keadaannya. Dia sadar tentang siapa bapaknya. Dan dia sadar siapa diri dia. Yang membuat orang kadang-kadang susah untuk mengambil keputusan. Karena mereka tidak sadar siapa diri mereka. Hal yang kedua yang sangat menarik adalah sesudah mencintai itulah sebuah keputusan. Dibutuhkan hal yang kedua, namanya mencintai kembali, adalah sebuah perjuangan. Kalau kita lihat di ayat selanjutnya, dikatakan ayat yang ke-18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepada Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Dikatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ini sangat menarik. Ayat ini bicara sangat sederhana. Ya. Saya berharap kita bisa ingat kembali di ayat yang ke-13. Sebenarnya anak ini pergi kemana? Dikatakan anak ini pergi. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu. Lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Jadi kalau ayat 18 berkata, ayat 19. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Waktu ia pergi kepada bapaknya, ada 3 hal yang terjadi. Ketika kita kembali lagi mencintai Tuhan, bahwa untuk bisa kembali lagi mencintai Tuhan, bukan hanya sebuah keputusan, tetapi juga itulah sebuah perjuangan. Ada 3 hal yang dihadapi oleh orang yang hilang ini, anak yang hilang ini di dalam perjalanannya. Sama seperti orang mau kembali. Ini bukan kembali dari kamar ke dapur, bukan. Ini kembali dari satu negeri yang jauh, kembali lagi ke rumah bapaknya. Apa yang dihadapi orang waktu dia mau kembali lagi ke rumah bapaknya? Pertama apa? Keadaan. Apa keadaannya? Keadaan dia sekarang udah gak kaya, udah miskin, betul ya? Itu keadaan dia. Kalau dulu dia mempunyai harta yang begitu banyak, sekarang dia sudah miskin. Dan dia sudah bulat itu memang meninggalkan bapaknya. Dan itu sudah menjadi taken kontrak. Nah waktu kembali lagi kepada bapaknya dengan keadaan yang berbeda, apa yang berikutnya yang dia punya? Nggak ada lagi apa-apa. Tetapi perasaan apa yang muncul? Malu adalah salah satu hal yang sangat berat. Untuk dia lawan kembali kepada bapaknya. Saya bisa membayangkan waktu dia mau balik. Mungkin dia akan berpikir, aduh, gue balik ini jauh loh ini rumah bapakku ini. Kalau dia gak terima gimana? Terus saya kan punya abang. Abangku dulu kemarin udah marah-marah sama saya. Kamu ya kebangetan kamu ya. Kamu begitukan papa ya. Dia mungkin akan teringat kembali semua perkataan dia kepada bapaknya. Dan bapaknya hanya menghormati dia dan katakan kepada anaknya, nak, putuskan apa yang kamu mau putuskan. Saya sangat menghormati keputusan kamu. Apapun itu saya akan hargai kamu. Saya tahu kamu punya hak dan kamu bisa lakukan itu.
Dia kembali ingat kata-kata bapaknya, tapi juga dia ingat kata-kata abangnya. Apa perasaan abangnya? Dia bilang, ini anak benar-benar songong, nggak ada usaha, terus menghabisin harta bapak. Lu pergi ya, jangan pernah kembali lagi. Mungkin itu perkataan daripada abangnya, kita nggak tahu. Di dalam perjalanan, si anak yang hilang ini akan mikir, aduh gimana ya muka gua nanti sama mereka. Kata orang gimana? Mungkin dia balik lagi, pergi lagi, balik lagi, pergi lagi. Inilah perasaan-perasaan yang berkecamuk di dalam diri orang ini. Kenapa? Karena mencintai kembali adalah sebuah perjuangan. Bukan hanya sekedar keputusan. Banyak orang hari ini mau mengambil keputusan tapi dia tidak mau berjuang. Kalau kita lihat orang-orang di Alkitab, keadaan yang terjadi dalam hidup seringkali membuat kita mundur, tidak lagi mau mencintai Tuhan. Masih ingat iman daripada Petrus? Di awal dia semangat. Mau datang pada Yesus pada waktu badai terjadi. Dan Yesus berjalan tiba-tiba. Dan Petrus katakan, kalau memang itu kamu silakan aku datang. Boleh gak kamu minta saya datang kepada kamu? Dikatakan oleh Yesus, come. Kemudian Petrus jalan. Tapi dicatat di Alkitab, ketika dirasanya badai, ombak, dia menjadi ragu. Kenapa? Karena keadaan menjadi berat. Saya mau kasih tahu saudara-saudari, keadaan kita kadang-kadang gak menjadi lebih mudah. Dan ini sering sekali mengganggu kita untuk kembali mencintai Tuhan. Tapi percayalah, cinta kamu kepada Tuhan akan Tuhan ingat untuk mau kembali lagi bersatu dengan Tuhan. Keinginan kita adalah salah satu hal yang juga kita perlu perjuangkan. Kenapa? Karena manusia ini punya banyak keinginan. Bangsa Israel banyak keinginan. Mereka keinginannya cinta Tuhan, tapi juga pengen menang di dalam setiap peperangan. Ketika mereka kalah oleh satu kerajaan yang lain, mereka pikir bahwa dewa kerajaan yang menang itu lebih hebat daripada Tuhan mereka. Sehingga mereka pengen kenal Tuhan daripada bangsa lain. Makanya mereka percaya Molok, percaya yang lain-lain. Dan ini membuat mereka menjadi kehilangan cinta mereka kepada Tuhan. Yakobus berkata tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya dan dia dipikat dan diseret olehnya. Dan ketika keinginan itu dibuahi, ia menghasilkan dosa. Dan ketika dosa menjadi matang, ia menghasilkan maut. Tuhan tahu, semua manusia punya keinginan. Keinginan bahkan untuk membenci Tuhan juga ada. Atau keinginan untuk cuek sama Tuhan. Keinginan untuk tidak peduli akan Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu saudara-saudari, adanya COVID ini seharusnya membuat kita semakin berjuang untuk mencintai Tuhan. Amin. Kita semakin mau berjuang. Kenapa? Karena iblis bekerja di balik layar untuk membuat kita tidak punya cinta yang sama. Cinta yang semakin besar kepada Tuhan. Saya memuji Tuhan dengan perjuangan orang-orang untuk terus mencintai Tuhan di masa yang sulit. Saya sangat menghargai saudara-saudari yang kamu berjuang pagi-pagi berdoa. Tidak pernah absen. Saya sangat menghargai anak-anak dari kampus. Setiap pagi mau berjuang untuk kuliah secara online. Kemudian ada meeting. Setiap minggu kita ada devotional bersama-sama. Jam 8 pagi. Kita bersaat teduh, kita berdoa. Setiap minggu tanpa gagal. Untuk terus memberi semangat kepada satu sama lain. Saya tahu itu adalah sebuah perjuangan. Di beberapa persekutuan, PDA kamu berjuang. Berkali-kali dalam satu minggu bahkan berjuang untuk memberi kekuatan kepada satu sama lain. Perjuangan kita akan menjadi sebuah cara untuk mau kembali lagi mencintai Tuhan. Amin. Dan hal yang ketiga, ternyata mencintai Tuhan kembali itu gak akan pernah mengecewakan. Ketika kita memutuskan mau kembali lagi mencintai Tuhan, mencintai kembali adalah sebuah kehormatan. Luar biasa bagaimana Bapak itu memberikan respon. Dikatakan di ayat yang ke-20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Ia lalu tergerak. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu mengangkat dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya,
Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Wow. Dikatakan bapaknya itu melihat anaknya ini bukan dengan kebencian. Orang yang mau kembali lagi mencintai Tuhan akan disambut oleh Tuhan dengan tangan yang sangat terbuka. Tapi bukan hanya tangan yang sangat terbuka, tetapi juga dengan kehormatan yang luar biasa. Ada 3 hal yang diberikan oleh bapaknya kepada anaknya, disertai dengan sebuah pesta yang meriah. Lembu tambun disembelih dan dibuat perayaan yang luar biasa. Ada 3 pemberian yang diberikan oleh bapaknya. Pertama dia katakan, berikanlah dia jubah yang pertama. Berikan dia kembali jubah pengantin itu, jubah penghargaan itu, jubah yang proten itu, jubah mula-mula yang membuat bapa dengan anak ini begitu dekat. Ambil jubah itu. Apa maksudnya jubah? Jubah adalah pengampunan Tuhan. Ketika kita mau kembali kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan pengampunan yang luar biasa. Dia akan menutupi dosa-dosa kita. Dan dia katakan, kau adalah anakku, aku melupakan semua pelanggaran. Tadi saudara kita Stephen membacakan Mazmur 103. Di sana dikatakan, sejauh timur dari barat. Begitulah Tuhan menjauhkan dosa-dosa kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan kepada orang-orang yang takut akan Dia. Itulah hati Tuhan, saudara-saudari. Tuhan memberikan kita jubah pengampunan. Di kitab Zakaria 3 ayat 4 dikatakan, bagaimana Yosua dibersihkan dari bajunya yang hidupnya yang kotor, diberikan satu jubah yang baru, jubah pengampunan, jubah penyucian, jubah sebuah kekuatan di dalam hidupnya. Tapi bukan cuma jubah. Yang kedua dikatakan diberikan cincin. Apa itu cincin? Cincin adalah sebuah lambang daripada kekuasaan, satu otoritas. Tuhan memberikan seseorang yang mau kembali lagi mencintai sebuah otoritas yang kuat, sebuah power untuk bisa melakukan hal-hal yang berkenan kembali kepada Tuhan. Beberapa di antara kita punya cincin perkawinan, betul? Saya punya cincin perkawinan hilang. Ya, tetapi pada zaman dahulu cincin ada materai sebagai cap untuk menunjukkan otoritas. Raja selalu memiliki cincin otoritas. Karena tanda tangan raja ditunjukkan dengan cincin bermaterai sebagai cap untuk menunjukkan otoritas daripada Tuhan. Dan bukan hanya itu. Dikatakan berikan dia sepatu. Sepatu apa? Sepatu sebuah tanggung jawab, saudara-saudari. Tanggung jawab untuk belajar terus mencintai Tuhan. Di dalam proses yang panjang untuk kita semakin lama semakin menyatu dengan Tuhan. Efesus 6 ayat 15 dikatakan, kita akan diberikan kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Saudara-saudari, mencintai Tuhan adalah sebuah langkah yang sangat dibutuhkan dan ditunggu dan dinanti oleh Tuhan. Bagi kita yang mengalami kekeringan kerohanian di dalam kehidupan kita, inilah saatnya kita kembalikan lagi semangat mula-mula kita kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah berubah. Mungkin kita mengeluh kepada Tuhan, Tuhan mau sampai kapan COVID ini berlalu? Mau sampai kapan keadaan saya berlahir? Mau sampai kapan penderitaan saya begini? Saya mau kasih tahu saudara-saudari, ingatlah Tuhan selalu setia. Tetapi ketika kita merasa tidak mengerti keadaan ini, pertanyaannya adalah apakah membuat kita semakin dekat dengan Tuhan? Apakah membuat kita semakin mencintai Tuhan? Apakah membuat kita semakin stabil berhubungan dengan Tuhan? Kalau tidak, kita akan mengalami banyak pergumulan di dalam kehidupan kita. Kita belajar 3 hal hari ini. Bahwa mencintai Tuhan adalah sebuah keputusan. Tetapi juga mencintai Tuhan adalah sebuah perjuangan. Dan kalau kita sampai kepada Bapa, saya mau kasih tahu saudara-saudari, cinta kita kepada Tuhan tidak akan pernah menjadi redup, tetapi semakin diperbaharui dari sehari ke sehari. Dan Tuhan menjanjikan kepada kita, Dia akan memberikan kita pengampunan. Dia akan memberikan kepada kita kehormatan, otoritas. Dan yang ketiga, Tuhan juga akan memberikan kita sebuah pengampunan. Semoga firman Tuhan yang kita boleh dengarkan ini makin menguatkan kita, semakin memberikan kita pengertian lagi.
untuk bisa terus mencintai Tuhan kembali di dalam kehidupan kita. Hari ini saudara-saudari, kita juga akan diingatkan sekali lagi cinta pertama kita kepada Tuhan dengan perjamuan kudus. Saya ingin mengajak saudara-saudari mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengingatkan kembali diri kita betapa Tuhan sangat sayang kepada kita. Dia ingin kita menjadi bagian di dalam persekutuan dengan Dia. Lewat perjamuan kudus, kitab Korintus adalah kitab yang menjelaskan sangat lengkap bahwa roti perjamuan, anggur yang menjadi tanda bagi kesatuan kita dengan Tuhan akan selalu mengingatkan kita betapa Tuhan baik di dalam kehidupan kita. Di 1 Korintus pasal yang ke-11, di ayat yang ke-23, mari kita mempersiapkan roti dan mengangkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita mengangkat cawan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa di surga, kami sangat bersyukur pada Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang begitu baik. Engkau menunggu kami Tuhan untuk kembali kepada Engkau. Engkau masih menyimpan Tuhan jubah yang pertama. Cintamu yang pertama kepada kami masih ada Tuhan. Engkau menunggu kami kembali kepada Engkau. Kami berdoa Tuhan, untuk kami semua boleh belajar kembali lagi mencintai Engkau dengan semangat dan sukacita. Di mana dulu pertama kali kami punya gairah, semangat yang luar biasa kepada Engkau. Kami berdoa Tuhan, agar setiap kami diberikan energi yang baru Tuhan, untuk mengingat kembali Tuhan tentang siapa Engkau dan apa yang telah Engkau lakukan di dalam kehidupan kami. Bantu kami untuk tidak bebal. Bantu kami untuk tidak hidup di dalam kenyamanan yang sama. Karena itu akan membuat kami semakin jauh dari Engkau. Tapi bantu kami untuk berjuang. Karena kami tahu Engkau akan memberikan kami kehormatan itu. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami juga Tuhan akan mengumpulkan persembahan. Persembahan yang akan kami kumpulkan ini Tuhan, biarlah ini boleh menjadi saluran berkat untuk menolong teman-teman, saudara-saudara kami yang memang sangat-sangat membutuhkan Tuhan. Biarlah persembahan yang kami akan berikan boleh menjadi berkat yang luar biasa bagi pertumbuhan kerajaan Engkau. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya
Kaulah laguku dan kuatanku, izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Allah Bapa di surga, kami sangat bersyukur karena Kau berikan kami sebuah kesempatan untuk tahu bahwa Kau sangat mengasihi kami. Kami berdoa ya Tuhan, agar setiap kami ketika mendengarkan dan juga menyanyi bagi Engkau, kami semakin jatuh cinta kembali kepada Engkau. Kami berdoa Tuhan, supaya kami boleh bersama-sama sebagai seluruh jemaat merasakan kasih yang sempurna yang Kau ingin berikan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa agar kami boleh semakin hari semakin menyatu untuk memberitakan kasih-Mu kepada lebih banyak lagi orang di sekitar kami Tuhan. Kami berdoa agar kami boleh semakin menikmati hari-hari bersama dengan Engkau, menjadi satu momen
yang kami gak akan pernah lupakan seumur hidup kami. Karena pada akhirnya kami akan bersama-sama dengan Engkau di dalam kekekalan. Secara khusus kami ingin berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, untuk orang-orang yang sedang mengalami pergumulan dan pencobaan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa agar Engkau menghiburkan mereka, memberikan mereka semangat yang baru, kekuatan yang baru. Bagi yang sakit Engkau sembuhkan, bagi yang berduka Engkau hibur Tuhan. Khususnya untuk keluarga besar Ibu Kus yang baru Engkau panggil beberapa hari yang lalu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, agar Engkau memberi penghiburan kepada keluarga ini. Khususnya saudara kami Prita dan juga Budi dan juga seluruh keluarga besar Tuhan. Kami berdoa agar biarlah penghiburan yang daripada Engkau menjadi sebuah penghiburan yang nyata buat mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk keadaan negara kami, bahkan keadaan dunia hari ini. Biarlah Engkau menguatkan Tuhan para pemimpin kami, sehingga mereka Engkau beri kebijaksanaan mengambil keputusan-keputusan yang terbaik. Terima kasih Allah Bapa di surga. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sangat luar biasa hari ini, bersyukur sekali kita dapat mendengar firman Tuhan yang luar biasa. Tiba saatnya di penghujung ibadah kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri kembali. Kita nyanyi dengan lagu yang semangat. Sebab hatiku percaya, hati kita percaya Tuhan hanya kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang hidup. Come on. Sama-sama tepuk tangannya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatan kita. Sama-sama katakan dengan semangat. Come on. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. katakan Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hatiku percaya. Kaulah menara Tuhan, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. yeah. Kaulah Tuhan kekuatan dan mazmur kami Tuhan. Kami ingin menyembah Engkau dengan segenap hati guys. Come on semuanya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatan kita. gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. come on. Kaulah menara dan kota perlindungan. Oh, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Lebih semangat lagi katakan. Come on. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak,
namun kasih setiamu tak pergi dariku. Come on semuanya, yeah. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yeah. Hanya Engkau Tuhan, kekuatan kami, mazmur kami. Engkaulah Tuhan keselamatan kami. Dan bersyukur Tuhan, Engkaulah kuasa atas semuanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.